Ada pertanyaan, bila mana seorang wanita ihtilam mimpi basah, apakah wajib mandi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur rahimakumullah. Mari kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Yang ini kemarin kita sampaikan waktu kita ngaji dengan konco-konco santri, ada beberapa pertanyaan. Kali ini berhubungan dengan toharoh bil ahjar. Jadi bersuci dengan batu. Karena begini, memang di dalam sejarah keislaman, sejarah Saudi, sejarah Arab gitu, memang pada zaman jahiliyah itu belum mengenal bersuci dengan air. Jadi di Jazirah Arab itu yang dikenal ya bersuci atau bebersih istinja dari buang air kecil ataupun buang air besar ya pakai batu. Nah, yang dikenal seperti itu. Baru setelah Rasulullah Muhammad SAW kautus, nah mulai dari situlah mulai digunakan adanya air, penggunaan air. Oleh karena itu bersuci dengan batu ini termasuk ya sejarah panjang bebersih dengan batu, gitu. Bukan sesuatu hal yang baru. Dan saya yakin kita juga dulu mungkin juga pernah mengalami hal seperti itu. Ya, kalau berarti pun tua banget ya. Peper gitu kan. Saya yakin dulu sedulur-sedulur kalau usianya mungkin hampir mirip dengan usia saya, kita juga pernah melakukan peper gitu kan, atau istinja bil ahjar gitu kan. Nah, ada beberapa pertanyaan di situ. Yang pertama, ketika ada air, bolehkah kita bersuci hanya memakai batu saja? Jadi sebelum saya jawab pertanyaan ini, bahwa bersuci dengan batu dalam arti tidak hanya batu saja, tetapi batu yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang keras, yang bisa meresap air. Istilahnya keras itu tidak lembek, tidak basah gitu kan. Bisa menyerap air, istilahnya bisa bedol kotoran yang keluar dari tempat kita kencing ataupun BAB gitu. Nah, bagaimana? Boleh atau tidak? Ketika ada air kok kita pakai tisu katakanlah kalau sekarang ya, atau pakai kreweng gitulah. Itu boleh. Nah, boleh. Dan itu diperbolehkan. Jadi memang urutan istinja itu ya minimal pakai batu. Kalau salah satunya paling baik ya pakai air. Tapi sempurnanya dari penggunaan dua hal ini adalah kombinasi diantaranya, yaitu memakai batu dan memakai air. Jadi pakai batu dulu baru pakai air. Atau kalau sedulur-sedulur ya pakai tisu dulu, setelah tisu baru air. Nah, itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Pertanyaan kedua, bagaimana cara bersuci dengan batu atau BAB? Ketika adanya hanya batu saja. Ini yang dimaksud bagaimana cara aplikasinya gitu. Jadi gini, ini saya contohkan dulu untuk laki-laki. Ini laki-laki, pipisnya laki-laki, kemudian katakan ini tisu. Bagaimana caranya? Caranya ya dinunulkan. Atau kalau dikosokkan itu satu arah. Ya, satu arah begini. Satu arahnya harus ketika sudah melewati najis harus keluar, bukan ke dalam begini. Harus keluar begini, bukan ke dalam begini. Kalau ke dalam begini, nanti najis yang nempel di sini bisa kena bagian bawah. Itu. Kalau Yanton Putri atau BAB gitu, ini contohnya apa ya? Kayak gini gitu lah. Kiro-kiro. Bagaimana caranya? Caranya sama, harus sekali oles.
sering gitu ya. Sering, tidak boleh begini. Ya. Lecet malah sampean. Nah, tapi sekali gini. Nah, itu. Pakai kreweng pun demikian, harus sekali. Itu. Pertanyaan selanjutnya, jenis batu yang bisa digunakan bersuci. Ya, semua batu. Ya, semua batu yang bisa bedol, bisa menyerap air, atau sesuatu hal yang bisa menyerap air, asalkan ghairu muhtaram, sesuatu yang tidak dimuliakan. Nah, itu nggak boleh kalau sesuatu yang muhtaram. Kira-kira batu akik boleh nggak? Kalau dilihat dari muhtaramnya, ya tidak boleh juga. Kemudian dilihat dari kemampuan dia menghisap air, ada nggak melingi gitu kan. Nah, jadi asalkan tidak muhtaram itu boleh. Jadi yang termasuk muhtaram itu apa ya? Roti kering, ya roti kering. Roti kering itu meresap air nggak? Meresap. Tapi dia tidak boleh karena apa? Dia muhtaram. Nah, sesuatu hal yang muhtaram. Kemudian di mana mencari batunya? Ya istilahnya begini. Ketika kita mau istinja bila hajar pakai batu, kita harus menyediakan dulu batunya. Jadi batunya harus kita siapkan dulu, nggak boleh kita wis angger nguyuh niki bareng ngono kayak bingung golek watune, nggak boleh. Kita harus mempersiapkan dulu. Mosok terus mlaku-mlaku karo nyekeli pestule gitu ya, karo golek watu ya nggak boleh. Jadi harus disiapkan dulu. Kalau pakai tisu ya tisunya disiapkan dulu. Kalau pakai kreweng ya krewengnya disiapkan dulu gitu kan. Jadi itu. Kemudian bolehkah? Karena dipersyaratkan harus pakai 3 batu. Kemudian bolehkah kita memakai 1 batu ketika bersuci dengan batu? Kita sampaikan 3 batu yang dimaksud di situ adalah 3 kali pemakaian. Maksudnya 3 kali pemakaian itu gimana? Dipakai tidak di tempat yang sama. Contoh begini, katakanlah ini batu. Batu kita pakai yang sini, maka ini dihitung sekali. Jadi begini. Contohnya apa ya? Inilah, ini contohnya ini contohnya. Ada yang mau transfer? Monggo. Nah ini contoh ini. Tapi ini nggak resep. Katakanlah batu bata gitu. Dia 1. Apakah bisa digunakan? Bisa. Cuma caranya gimana? Begini. Pertama, pakai yang sini dulu. Nah, sini. Oke? Kalau sini sudah ganti, pakai sebelah sini. Lalu ini. Berarti sudah 3 kali. Nah, kalau sudah begitu itu berarti boleh. Dengan catatan air pipis yang sudah dinunulkan tadi yang ke sini tidak tembus ke sini. Tidak tembus ke sini. Kalau tembus ke sini, ya berarti nggak boleh karena apa? Najis gitu kan. Itu. Jadi pakai 1 batu boleh. Kemudian saya sampaikan juga ketentuan 3 kali itu adalah ketika 1 kali basuhan pertama itu bersih. Jadi kalau kita musapnya ya, musap sekali belum bersih, 2 kali belum bersih, 3 kali baru bersih, baru 3 kali ini baru dihukumi sekali. Baru dihukumi sekali. Artinya apa? Ditambah 2 kali lagi. Nah, seperti itu. Kemudian cara beristinja lupa tidak bawa batu, tidak bawa tisu, tidak ada air. Seperti halnya ketika di padang pasir. Ya kalau ini ya doruri ya kan, ini doruri. Ya kalau doruri kayak gitu ya sanggal dikipet-kipet kendike. Tapi apa? Nanti kalau kita udah ketemu air ya harus disujani ulang dan pakaian yang kita pakai juga harus ganti celananya, gitu kan? Karena tidak mungkin katakanlah di padang pasir cari batu nggak ada, nggak bawa tisu, nggak ada air, terus
didulek-duleke nang pasire nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin gitu. Gatel malah gitu. Nah, itu. Kemudian bagaimana dengan penggunaan tisu basah? Nah, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan penggunaan tisu basah? Tisu basah tidak diperkenankan ketika kita istinja, ketika itu menjadi pembersih yang utama. Jadi tidak boleh kita bersihkan ini katakanlah tisu basah gitu ya. Kemudian kita usapkan gini, itu nggak boleh. Karena apa? Karena dia nadisnya jadi roto. Nah, nadisnya jadi tapi katakanlah kalau sedulur sedaya mau menggunakan tisu basah, ya silahkan. Tapi dengan catatan sebelum pakai tisu basah harus pakai tisu kering dulu. Tisu kering diulang kali sampai itu bersih dan suci, baru pakai tisu basah. Jadi tidak boleh tisu basah dulu baru kering, itu nggak boleh. Harus tisu kering dulu sampai suci, baru tisu basah. Katakanlah kalau sedulur-sedulur, wah saya kalau nggak pakai tisu basah ya rasanya gimana gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi harus tetap pakai kering dulu baru basah. Kemudian sedulur-sedulur rahimakumullah, waduh, wah ini pipisnya kok biru gitu ya. Kemudian kemarin di komentar itu ada pertanyaan hubungannya dengan tanya jawab yang kemarin, yaitu tentang ikhtilam. Pertanyaannya begini, bagi seorang wanita bila mana dia ikhtilam, apakah dia wajib mandi besar? Jadi begini, yang namanya ikhtilam atau mimpi basah adalah begini. Saya mimpi bangun tidur celananya basah. Saya mimpi berhubungan sesuatu gitu. Kemudian saya bangun dan celana saya basah. Maka seperti itu saya wajib mandi. Nah, saya wajib mandi. Kemudian yang kedua, saya tidak mimpi. Ya janjane ngimpi ning ra patek kelingan gitu kan. Ngimpi ning ra patek kelingan. Kita kan sering begitu. Kita mimpi tapi nggak begitu ingat. Tahu-tahu ketika kita mandi kok celana kita basah. Dan kita yakinkan dengan ciri-cirinya bahwa itu adalah sperma atau istilahnya itu adalah mani, maka kita wajib mandi. Yang ketiga, ketika kita mimpi, di dalam mimpi kita berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Tapi ketika kita bangun, kita tidak menemukan mani di dalam celana kita, ya, di alat kelamin kita, maka kita tidak wajib mandi. Itu rezeki namanya. Nah, hal seperti itu baik untuk pria ataupun wanita, hal yang demikian itu wajib ketika bangun wujud ada basah dari mani. Tapi kalau bangun tidak ada mani yang berwujud di celana kita, di sidi kita, maka tidak wajib mandi. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya, itu jawaban untuk penanya di kolom komentar kemarin. Masih apa ya, saya lupa. Yang saya ya. Mungkin itu saja pertanyaan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.